Rumah makan pakai penglaris itu udah biasa. Bahkan menurut saya 80% rumah makan itu pakai penglaris. Ini kejadian sudah lama, saya dan ibu angkat saya itu pulang dari pabrik bersama suami saya juga ya. Terus biasalah setelah pulang kerja kami tuh biasanya makan bareng. Nah saya bilang sama ibu angkat saya, ayo kita makan ke salah satu restoran ini, ke salah satu rumah makan ini. Karena kata kakak saya rumah makan ini makanannya enak. Yang kasih tahu sih kakak ipar saya ya. Dan kakak saya menyampaikan ke saya, cobain tuh ada restoran jualan ya biasalah kayak lalapan gitu. Cuman bentuknya sudah rapi lah restoran gitu. Sebelum kami ke sana, ibu angkat saya ngomong, yakin mau ke sana, yakin. Karena kan pabrik kami di Gianyar. Cuman ini tempat makannya jauh banget dari pabrik ke Denpasar, tapi ya masih agak ujung lagi lah dari pabrik kami gitu loh. Dan saya bilang yakin, nggak apa-apa kan sekalian kita ke sana gitu. Sampai di sana, begitu sampai di depannya, saya bilang nggak enak banget ya bu tempatnya, nggak enak dalam artian hal-hal yang negatif. Dan ibu angkat saya masih bilang kayak yakin nih mau di sini. Iya ya udahlah udah sampai sini coba aja katanya enak gitu. Sampai di dalam duduklah kita dan memesan makanan. Entah gimana hari itu restoran tuh emang rame full ya. Tapi saya tahu ada satu ruangan di restoran itu tuh ada ruangan tempat khusus yang stafnya pun nggak boleh masuk, tempat mereka pemujaan. Jadi pemilik restoran ini sudah melakukan pesugihan dan juga penglaris. Nah yang jadi korban dari pesugihan dan penglarisnya ini bisa diambil dari kita orang-orang yang makan di sana, yang memang dipilih oleh makhluk tersebut, atau bahkan dari pegawainya. Alasannya apa? Kita bisa dipilih sebagai korban, itu kalau jiwa kita remah. Jadi makhluk itu juga tahu ya, dan dia tuh suka yang mana, itu dia yang memilih. Nah ketika kami makan, pegawai yang meladeni kami itu kelihatan sedikit kebingungan ya, kayak orang linglung gitu. Dan sempat pesanan kami lama keluar, beberapa kali juga tuh di dapur itu kayaknya ada kesalahan tentang pesanan kami gitu. Kemudian saya dengan ibu angkat saya ngobrol bahwa memang si pegawai itu adalah the next tumbalnya. Dan rencananya akan dibuat kecelakaan hingga meninggal ketika pulang kerja nanti. Dia itu kerja shift malam, jadi dia pulang kerja malam itu akan terjadi kecelakaan dirinya itu. Dan kami memang ditugaskan lah ya ke sana untuk nolong dia dengan kami itu doain dia. Jadi ketika dia menyajikan makanan kami, ibu angkat saya tuh ngeliatin dia sambil terus kan didoakan dalam hati ya, supaya Tuhan itu memberikan penjagaan bagi dia. Karena dia juga kerja di sana itu benar-benar untuk menghidupi keluarganya. Jadi dia itu adalah tulang punggung keluarganya, yang mana bapaknya udah nggak ada, yang tersisa hanyalah ibunya dan 3 orang adik yang masih sekolah. Ya dia benar-benar kerja buat keluarga, dan kalau nggak ada dia keluarganya tuh ya bisa dibilang nggak bisa hidup gitu. Tapi setelah balik dari sana, saya itu pulang ke rumah itu jalannya memutar agak jauh gitu. Kami emang harus memutar jalan, nggak bisa ikut jalan yang biasanya karena memang ada makhluk yang mengikuti kami. Karena kan tahu ya kalau orang itu didoakan gitu. Puji Tuhannya memang penjagaan Tuhan itu nyata. Dia selamat, tidak terjadi kecelakaan apapun pada dirinya. Terus yang digantiin jadi tumbal siapa? Salah satu keluarga dari pemilik restoran itu sendiri, dan orangnya pun masih muda. Nah teman-teman, bersyukurlah kalau kalian itu bekerja di tempat-tempat yang memang atasan kalian, bos kalian, pemilik perusahaan kalian itu adalah orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang memakai hal-hal negatif itu. Karena kejadian seperti ini gak cuma 1-2 kali saya temui, tapi banyak sekali. Dan kalau kalian tahu lingkungan kerja kalian banyak yang negatif, rajin-rajinlah pembersihan diri dengan garam lukat, ibadahnya diperbaiki, dan kalian bisa pakai minyak lukat ini untuk proteksi diri kalian. Jangan biarkan diri kita kosong, jangan biarkan diri kita jauh dari Tuhan, karena yang bisa menjaga kita hanyalah perlindungan Tuhan.